Salam damai sejahtera rekan-rekan seiman dimanapun Anda berada. Saya Romo David Lemewu dari Misionaris Cinta Kasih Allah di Maumere, Flores, Indonesia. Senang sekali hari ini saya bisa mendapat kesempatan kembali untuk membagikan renungan untuk Injil Minggu kita hari ini. Injil kita diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 5. Sekali peristiwa, ketika melihat banyak orang yang datang, Yesus mendaki lereng sebuah bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang-orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang-orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga." Demikianlah Injil Tuhan. Kalau kita merenungkan pada hari ini, kita merayakan pesta hari raya semua orang kudus. Tidak sering kita merasa bahwa kita ini orang kudus. Mungkin malahan kalau kita sampai berpikir kita orang kudus, kita ini sombong, ya. Tidak banyak dari kita yang berpikir bahwa kekudusan itu, menjadi orang kudus itu adalah tujuan hidup saya. Tetapi kalau ditanya tujuan hidup saya, hampir semua orang, ya, sadar tidak sadar itu mau menjadi bahagia. Kebahagiaan itu dicari semua orang secara universal, baik orang yang percaya, orang yang beragama, bahkan orang yang ateis tidak beragama pun mencari kebahagiaan. Ya. Nah, mengapa bacaan kita, ya, tentang orang-orang kudus diambil dari sabda kebahagiaan Tuhan Yesus waktu dia khotbah, pertama kali dia khotbah, ya, dalam Injil Matius dia muncul dengan sabda kebahagiaan ini. Artinya ini dia mau menjangkau semua orang bahwa kekudusan itu didapat dari kebahagiaan. Bagaimana? Tapi kalau kita melihat, ya, apa yang Tuhan Yesus katakan itu sepertinya bertolak belakang. Kalau orang kudus, apakah orang kudus berbahagia? Apakah kita lihat, kita dengar di sini, ya? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kalau dalam Injil Lukas itu dikatakan berbahagialah orang yang miskin. Apakah miskin identik dengan kebahagiaan? Berbahagialah orang yang berduka cita. Apakah duka cita itu bahagia? Berbahagialah orang yang lemah lembut. Biasanya orang lemah lembut itu gampang ditindas, ya. Apakah mereka bahagia kalau mereka lemah lembut? Ya. Berbahagia orang yang terus mencari kebenaran. Apakah dia bahagia kalau dia melihat banyak ketidakadilan? Ya. Berbahagialah orang yang murah hati. Kalau kita murah hati itu kita
memberikan sesuatu apa yang milik kita, ya, melepaskan sesuatu apa yang kita pegang, memaafkan orang yang menyakiti kita. Apakah kita bahagia melakukan itu? Ya. Tuhan Yesus terus lanjut, berbahagia orang yang suci hatinya. Ya, kalau orang yang suci hatinya itu, ya, dia tidak bisa, ya, melakukan hal-hal yang tidak suci, melihat hal-hal yang tidak suci, mendengar hal-hal yang tidak suci, ya. Apakah dia bahagia? Sepertinya orang yang suci hatinya itu seperti mata kuda, ya, lurus seperti itu, tidak bisa lihat ke kanan, tidak bisa lihat ke kiri. Apakah dia bahagia? Ya. Bahkan Tuhan Yesus lanjut lagi, kalau kita belum percaya bahwa di dalam penderitaan itu ada kebahagiaan, dia mengatakan berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran. Berbahagialah jika demi dia, ya, kita dicela, dianiaya, ya, bahkan difitnahkan. Jarang saya ketemu orang yang difitnah itu bahagia. Tapi dalam khotbahnya yang pertama, Tuhan Yesus mengatakan bahwa di dalam itu ada kebahagiaan. Lalu bagaimana dengan Anda dan saya? Kita orang-orang yang biasa, kita bukan, ya. Saya ada di aula Santo Fransiskus. Kalau kita melihat, wih, Santo Fransiskus luar biasa sucinya, luar biasa, ya, segala mukjizat yang terjadi. Tidak mungkin saya seperti dia. Lalu apakah masih mungkin Anda dan saya, ya, merayakan hari raya orang kudus ini? Atau hanya hari raya ini adalah untuk orang-orang lain saja, orang-orang yang kudus? Kalau menurut saya, alasan kenapa Tuhan Yesus berkhotbah pertama kali tentang sabda kebahagiaan ini adalah bahwa kekudusan adalah untuk semua orang, termasuk Anda dan saya. Pastilah Anda dan saya pernah, ya, saat kita tidak punya uang, miskin, tapi kita masih bisa tersenyum. Pastilah ada saatnya kalau kita sedang bersedih, ya, kita masih merasakan ada ketenangan di dalam hati. Pastilah kalau kita memberikan sesuatu yang sungguh berharga bagi diri kita kepada orang lain, kita merasa ada harta di dalam hati, ya, ada kebahagiaan tersendiri. Pastilah kalau kita pernah memaafkan orang lain, bermurah hati kepada orang lain, ya, ada sesuatu yang lepas dari hati kita. Mungkin batu-batu, kedongkolan yang lepas, dan kita merasakan kedamaian. Ya. Pastilah mungkin bahkan orang kaya pun, ya, pasti juga pernah merasakan kemiskinan. Mungkin hanya satu saat, ya, tapi di saat dia merasakan itu mungkin ada juga kebahagiaan. Nah, saudara-saudariku terkasih dalam Kristus, kalau Anda pernah merasakan kebahagiaan di dalam kemiskinan, kalau Anda pernah merasakan ketenangan, penghiburan di dalam kesedihan, kalau Anda pernah merasakan, ya, sukacita saat memberikan sesuatu kepada orang lain, atau merasakan ketenangan saat Anda difitnah atau dianiaya, bahkan sedikit pun saja kita merasakan itu, kekudusan ada pada kita saat itu. Anda sudah menjadi orang kudus pada saat itu. Kekudusan itu mungkin kita dapatkan. Pertanyaannya, apakah kita haus? Kita mau kekudusan itu lebih lagi kita rasakan. Tidak hanya satu momen yang kecil saja 10 tahun yang lalu, 3 hari yang lalu, tapi setiap hari kita diundang. Banyak sekali kesempatan di mana kita menjadi miskin di hadapan Tuhan. Banyak sekali kesempatan bahwa kita bisa
ya, bergabung dengan kesedihan saudara-saudara kita yang sedang ditimpa malapetaka. Banyak sekali kesedihan di mana kesempatan di mana kita bisa bermurah hati, memaafkan orang. Banyak sekali aniaya, penderitaan yang terjadi. Kesempatan kita untuk menjadi kudus itu sungguh luar biasa. Sungguh sesuatu yang normal untuk kita menjadi orang kudus. Mari saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Tuhan Yesus mengundang kita untuk menjadi kudus, dan itu tidaklah sulit sekali. Semua mendapatkan kesempatan untuk itu. Mari kita berjuang, mari kita mau menjadi orang kudus, karena itulah kita diciptakan oleh Tuhan. Kita tidak diciptakan sebagai sampah. Kita diciptakan sesuai dengan gambarannya, sesuai dengan Kristus. Saat kita sudah dibaptis, kita sudah diangkat menjadi anak-anak Allah, ya, kita menjadi saudara Kristus. Mari kita berjalan bersama-sama menuju pada kekudusan, dan kita merayakan hari pesta orang kudus ini karena kita merayakan kekudusan yang ada di antara kita satu sama lain. Dan biarlah Tuhan Yesus yang dimuliakan. Amin. Teman-teman terkasih dalam Kristus, sambil kita merenungkan tentang kekudusan yang diundang oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ada satu lagu yang judulnya adalah Blessed Are You, terberkatilah engkau, berbahagialah engkau, yang diambil dari bacaan hari ini. Mudah-mudahan sambil kita mendengarkan lagu ini, kita bisa masuk lagi bahwa sungguh Tuhan Yesus mau kita bahagia, mau kita kudus. Silahkan mari menikmati lagu ini bersama-sama. Blessed are you poor, the kingdom of God is yours. Blessed are you who are hungry now, you will be filled. Blessed are you who weep now, you will laugh. Blessed are you when people hate you, just because of the Son of Man. Be glad when that happens, and dance for joy, because a great reward is kept for you in heaven. Blessed are you poor, the kingdom of God is yours. Blessed are you who are hungry now, you will be filled. Blessed are you who weep now, you will laugh. Blessed are you when people hate you, just because of the Son of Man. Be glad when that happens, and dance for joy, because a great reward is kept for you in heaven. Blessed are you poor, the kingdom of God is yours. Blessed are you who are hungry now, you will be filled. Blessed are you who weep now, you will laugh.
Blessed are you when people hate you, just because of the Son of Man. Be glad when that happens, and dance for joy, because a great reward is kept for you in heaven. Because a great reward is kept